bulan Januari akhir, hampir mendekati akhir ini, memang sudah banyak yang memasuki fase generatif. Ini ditandai dengan munculnya biji katak di setiap pertemuan tangkai tadi. Ini tandanya di dalam tanah juga sudah mulai muncul umbi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa teman-teman, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan di kesempatan video kali ini, yaitu terkait tentang ciri-ciri tanaman porang yang kekurangan unsur nitrogen, fosfor dan juga kalium. Kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan dekat rumah ya. Kalau teman-teman lihat di depan ini ada beberapa tanaman porang yang sudah tumbuh. Ini sekitar 50-100 pohon teman-teman. Ini sengaja kita sediakan memang khusus untuk bahan video kali ini. Jadi tanaman porang yang teman-teman lihat di depan ini tanaman yang tanpa ada pupuk dasaran dan juga tanpa kita kasih pupuk susulan. Jadi murni tumbuh dengan sendiri ya. Kita tanam bibitnya di sini, jadi tumbuh kita biarkan sampai sekitar umur 3 bulan lebih. Jadi memasuki fase generatif ini sebetulnya. Jadi nanti akan kita kasih lihat buat teman-teman seperti apa ciri-ciri tanaman porang yang kekurangan unsur NPK ya, nitrogen, fosfor dan juga kalium. Nanti juga akan kita bandingkan dengan tanaman porang yang sudah terpenuhi ketiga unsur tersebut, supaya teman-teman lebih gampang dan gamblang membedakan antara tanaman porang yang tumbuh dengan subur dan tanaman porang yang tumbuh kurang subur. Bukan tidak subur tapi kurang subur. Di sini bisa teman-teman lihat sekilas memang seperti tidak ada masalah ya. Jadi tumbuhnya normal. Ini tanpa pupuk dasaran dan juga tanpa pupuk susulan. Karena memang tanaman porang itu sebetulnya tanpa ada suplai tambahan dia sudah bisa tumbuh dengan sendiri dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada pada umbi yang sudah kita tanam atau mungkin biji katak yang sudah kita tanam. Jadi cadangan makanan diserap untuk pertumbuhan awal membentuk batang daun seperti ini sampai nanti muncul biji katak dan juga membentuk umbi baru. Dia sudah punya cadangan makanan sendiri, beda dengan tanaman yang lain. Jadi tanpa ada suplai tambahan entah pupuk dasaran atau pupuk susulan, tanaman porang ini sudah bisa tumbuh dengan sendiri. Makanya banyak yang bilang ini tanaman liar, jadi kita biarkan tumbuh. Tapi yang jelas ketika kita rawat dengan maksimal dengan yang kita biarkan ya bedanya pastinya jauh teman-teman. Oke, ciri-ciri pertama tanaman porang yang kekurangan unsur NPK bisa dilihat di bagian daunnya teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di bagian garis ya tengah sini, di bagian daun ini banyak muncul warna kekuning-kuningan ya. Di sini kuningnya bukan kuning mencolok tapi agak pudar teman-teman. Nah ini, jadi banyak di bagian sini. Nah seperti ini. Ini kalau unsur nitrogennya sudah terpenuhi, biasanya warnanya hijaunya kehitam-hitaman. Nanti akan kita kasih lihat di bagian lahan sebelah ya. Nah seperti ini. Di bagian sini juga sama teman-teman. Beda dengan kuningnya terkena penyakit ya. Kalau kuning terkena penyakit biasanya kuning lebih kuning mencolok. Kalau di sini kan kuningnya masih kuning pudar ya. Ini di bagian garis sini. Meskipun masih ada warna hijau, cuma di sini muncul di bagian tepi juga agak kekuning-kuningan, agak putih ya. Nih, ini sama teman-teman. Nah seperti ini. Kita lihat bagian sini juga sama teman-teman. Ini yang agak kecil ya. Kita ambil yang mana ya? Bentar, biar lebih gampang. Nah ini. Kalau agak kita ambil gambarnya agak jauh, nah bisa dilihat ya. Jadi warna kuningnya bukan kuning mencolok, cuma agak pudar. Meskipun di samping juga masih ada warna hijau. Jadi kalau kekurangan unsur nitrogen seperti ini teman-teman. Dan solusinya apa ya? Kasih pupuk
susulan, entah NPK atau mungkin pakai pupuk organik juga nggak apa-apa. Oke, seperti ini ya. Ini ciri yang pertama, jadi warna daun agak kekuning-kuningan, cuma bukan kuningnya mencolok. Kalau kuning mencolok itu biasanya kena penyakit teman-teman, atau mau dorman juga bisa. Beda ya, kalau mau dorman itu biasanya kuningnya yang duluan di bagian tepi sini dan kuningnya lebih mencolok. Ini yang pertama. Yang kedua, di bagian batang teman-teman. Bagian batang ini terlihat agak putih, tidak bisa warnanya hijau kehitam-hitaman. Nanti akan kita bandingkan dengan di bagian sana. Ya, ini agak kelihatan ya, nah, ini daunnya. Nah, di sana. Nanti akan kita lihat di sana. Jadi bagian batang ini warnanya putih kekuning-kuningan, hampir sama yang terlihat di bagian daun. Kalau warnanya lebih putih biasanya memang ini tanaman tanpa kita pupuk ya, tanpa kita kasih pupuk. Kalau pengen pertumbuhannya bagus ya harusnya memang kita tambahi pupuk susulan, entah pupuk NPK atau pupuk organik, yang tujuannya yang pertama memang membuat daunnya kelihatan hijau, seger, tebal, batangnya juga hijau, kokoh. Nanti baru biasanya pertumbuhan susulan ketika memasuki fase generatif seperti ini muncul biji katak. Biji kataknya juga besar-besar. Kalau biji katak besar biasanya umbi yang dihasilkan di dalam tanah juga besar. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi biji katak yang muncul ini bisa menjadi tolak ukur tanaman porang itu menghasilkan umbi besar atau mungkin umbinya kecil. Jadi cirinya seperti itu teman-teman. Ketika tanaman porang kita kekurangan unsur NPK ya. Terus ciri selanjutnya, biji katak yang muncul di setiap pertemuan tangkai ini agak lambat. Ketika tanaman yang lain sudah muncul ya, seperti ini sudah muncul agak besar, tapi yang lain masih putih atau mungkin masih kecil. Dan munculnya juga tidak terlalu banyak, mungkin hanya 2 atau 3, tidak sampai 8 ke atas. Kalau tanaman masih segini biasanya munculnya 4 sampai 5. Kalau yang sudah besar seperti ini biasanya munculnya lebih banyak, bisa sampai 10 biji bahkan lebih teman-teman. Jadi kalau munculnya katak juga lambat, ini bisa saya pastikan tanaman porang ini kekurangan unsur NPK, entah nitrogennya, fosfor atau mungkin kaliumnya. Kalau memasuki fase generatif ini sudah saya sampaikan, memang fokus dari unsurnya itu lebih ke unsur kalium karena memasuki fase pembentukan umbi baru dan juga munculnya biji katak di setiap pertemuan tangkai. Ini yang difokuskan memang pupuk yang banyak mengandung unsur kaliumnya. Akan tetapi ketika kita melihat tanaman porang kita kelihatan daunnya agak kekuning-kuningan, ini bisa saya sarankan buat teman-teman mending cari pupuk yang lengkap ya, NPK-nya lengkap seperti NPK Mutiara atau mungkin Ponska subsidi atau Ponska Plus, ini bisa dipilih, atau mungkin pupuk organik yang lain yang memiliki unsur NPK-nya lengkap. Jadi tidak hanya fokus di pembentukan umbi baru, melainkan juga di bagian daun, batang, biji katak, dan juga pembesaran umbi baru atau pembentukan umbi barunya. Jadi lengkap ketika menjumpai tanaman porangnya seperti ini. Oke, biar lebih gampang kita coba lihat di bagian sana teman-teman ya, yang sudah kita kasih pupuk susulan. Oke, kita pindah dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya, yang kita kasih pupuk susulan. Perbedaannya jauh banget ya, seperti yang kita lihat tadi di bagian sana tadi. Ini kalau teman-teman lihat bagian daunnya udah tidak ada warna kuning. Ini berarti tandanya unsur N-nya sudah terpenuhi. Biji kataknya juga sudah mulai muncul teman-teman. Tadi kan masih kelihatan bening ya, seperti akan baru muncul. Terus bagian daun juga tebel. Bagian tangkai sini juga lebih kelihatan kokoh teman-teman. Terus kalau di bagian batang, oke kita lihat bagian batang. Nah, bisa teman-teman lihat ini. Warna dari batang beda ya, seperti lebih dominan warnanya agak kehitam-hitaman. Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah,
Ini tandanya tanaman porang ini sudah terpenuhi unsur NPK-nya. Ini sudah sering kita sampaikan kalau di awal fase vegetatif memang fokusnya hanya unsur nitrogen karena memang dibutuhkan untuk membuat batangnya kokoh, daunnya kelihatan hijau seger. Cuma di sini kalau sudah memasuki fase generatif, apakah masih boleh dipakai unsur N-nya? Ya kalau masih kekurangan seperti yang kita lihat tadi, ya kenapa tidak, harus kita kasih. Tapi diusahakan yang lengkap teman-teman ya, tidak hanya di unsur N-nya saja, tapi dilengkapi dengan unsur fosfor dan juga kalium. Ini ada pupuk yang banyak mengandung ketiga unsur tersebut. Jadi banyak pilihan, tinggal dipilih. Karena fase generatif, karena tanaman porang di bulan ini ya, bulan Januari akhir, hampir mendekati akhir ini, memang sudah banyak yang memasuki fase generatif. Ini ditandai dengan munculnya biji katak di setiap pertemuan tangkai tadi. Ini tandanya di dalam tanah juga sudah mulai muncul umbi baru. Biasanya kalau daunnya seperti tadi teman-teman ya, warnanya agak dominan kekuning-kuningan pudar, itu dormanya juga lebih awal. Nah, untuk menghindari itu, karena tanaman porang ketika dormanya lebih awal itu biasanya umbi yang dihasilkan juga kurang maksimal. Harusnya dormanya di bulan 4 terus dorman di bulan 3. Biasanya banyak penyebab karena kekurangan unsur NPK-nya tadi. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, warnanya hijaunya lebih hijau tua, agak kehitam-hitaman ya. Daunnya juga tebal-tebal teman-teman. Di sini garis di bagian daun juga lebih kelihatan ya, seperti ini. Jadi bedanya jauh banget dengan yang tadi, yang tanpa kita pupuk sama sekali. Jadi tetap ya, pupuk susulan dan pupuk dasaran itu penting banget untuk membuat tanaman porang kita menjadi lebih subur dan pastinya hasilnya lebih maksimal. Dan juga menghindari supaya tanaman porang kita dorman lebih awal, karena kalau tanaman porang dormannya lebih awal, biasanya umbi yang dihasilkan juga kurang maksimal. Lebih bagus tanaman porang itu dormannya lebih molor ya. Biasanya di bulan 3, syukur-syukur bisa sampai bulan 4 atau bulan 5. Semakin lama dormannya, maka umbi produksi yang akan dihasilkan nanti akan lebih maksimal dibandingkan tanaman porang yang dormannya lebih awal. Dan untuk mengatasi itu, pastinya pupuk dasaran dan pupuk susulan itu penting banget. Dan pastinya harus tepat ketika memasuki fase vegetatif dan juga fase generatif. Pupuk apa yang tepat udah kita jelaskan, bisa teman-teman simak di video-video sebelumnya. Ini informasi di video kali ini teman-teman tentang ciri-ciri tanaman porang yang kekurangan unsur nitrogen, fosfor dan juga kalium. Monggo yang pengen tanya-tanya seputar tanaman porang bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan itu aja informasi di video kali ini. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.